Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan kami kemari yaitu ingin membuat tugas P5, yaitu mewawancarai tentang bagaimana asal-usul Desa Kalilumpang. Di sini sudah ada narasumber yaitu Bapak Tugiri. Boleh diceritakan Bapak bagaimana asal-usul Desa Kalilumpang? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita sejarah Desa Kalilumpang. Ya. Itu cerita dari orang dulu, lebih dulu. Jadi sekarang tinggal cerita itu sebagai penerus. Nah, asal usul nama Desa Kalilumpang itu ada suatu tempat sumber air. Itu disebut kali. Ya. Nah, itu di situ tuh istilahnya ada lumpang dari batu. Dan tahu alu nggak? Alu yang buat ngubuk itu juga dari batu. Ya. Di situ. Tapi itu cerita dari orang dulu gitu. Lah, di situ itu yo diberi nama itu Desa Kalilumpang. Dari asal batu di tempat sumber air itu tadi gitu. Nah, itu setelah itu akhirnya itu tempat itu kena bencana, itu longsor sampai 2 kali. Nah, itu batu itu hilangnya kemana nggak ada yang tahu. Dulu kan belum ada orang banyak, cuma hanya berapa orang di sini tuh yang tempat tinggal di Kalilumpang itu sejarah nama dari sejarah Desa Kalilumpang ngambil nama dasar dari itu. Nah, di sebelah itu di depan sumber air itu di sebelah sini juga ada kali. Itu di situ ada nama yang namanya Watu Bangkong. Itu watu segede rumah waktu itu. Dan di bawah batu itu ada lubangnya untuk jalan air kali itu tadi. Itu sampai sekarang batu itu masih ada, namanya Batu Bangkong masih ada. Nah, cuman kalau Lumpang itu sekarang udah hilang. Baik, terima kasih. Ya. Sekarang saya mau ganti pertanyaan. Bagaimana dengan kearifan lokal Desa Kalilumpang? Nah, itu istilahnya sekarang itu di Desa Kalilumpang orang-orang itu punya kegiatan itu pertanian. Dan pertanian itu dengan hasil jagung sama padi dulu. Kalau sekarang jagung sama sengon. Jadi petani sengon sama jagung sekarang itu. Bagaimana dengan pala, kemudian karet atau cengkeh, kopi? Oh, itu istilahnya hasil termasuk fitri tahun, setahun sekali. Itu istilahnya misalnya itu apa? Kopi, terus kapuk dan pete. Itu istilahnya hasil fitri tahun, setahun sekali. Lah, kalau pala sama karet itu punya PT. Jadi saya istilahnya nggak tahu persis. Jadi sini hasilnya itu kalau ini termasuk karet, pala, tapi itu punya PT Perkebunan Soko Mangkli itu. Jelas? Kalau kesenian di sini itu diboleh istilahnya barongan. Kalau barongan, kalau istilah kan itu singo barong. Singo itu macan, barong itu kepala. Lah, itu di situ rijali gitu. Lah, itu singo barong itu diambil dari apa namanya tuh anggotanya, pemainnya itu dia ngambil kepercayaan dari singo barong itu. Nah, itu sewaktu-waktu mau dimainkan mengadakan ritual, mengadakan sajen. Apa sajen itu ya macam-macam itu, dan membakar menyan. Ya istilahnya untuk mengundang, ya boleh dibilang mengundang setan. Itu. Jadi kalau setan sudah diundang, jadi setan itu merasuki di barungan itu tadi. Jadi makanya kalau main yang namanya jadi, tahu nggak jadi kan? Istilahnya kesurupan setan itu tadi. Jadi dia nggak sadar waktu jadi itu. Itu sejarahnya Singo Barong. Apakah ada budaya atau ciri khas yang tersendiri di Desa Kalilumpang? Oh, ada. Itu termasuk budaya ciri khas Desa Kalilumpang, ada yang namanya terlarang, dilarang. Itu memang dari dulu ceritanya.
itu dilarang, itu tidak boleh jualan nasi. Makanya di sini nggak ada jualan nasi, warung nasi itu nggak ada. Itu memang dilarang gitu. Nah, kejadian apa sih itu kurang tahu juga. Cuman cerita dari luar dulu memang dilarang, tidak boleh jualan nasi di desa Kalilumpang. Makanya nggak ada warung nasi di sini. Makanya di Kalilumpang sampai sehari nggak punya saudara kelaparan. Mau jajan nasi nggak ada. Kalau di sini punya saudara, punya teman, jangan khawatir, nggak bakal kelaparan. Di situ di desa Kalilumpang tuh nggak ada jualan nasi, itu masuk ciri khas tersendiri gitu. Bagaimana dengan keterkaitan jualan nasi menyebabkan longsor? Nah, itu memang pernah terjadi. Apa itu terkait, apa atau dikaitkan? Ya, ini cerita ya, ini fakta. Waktu di sini ada pilihan kepala dukuhan namanya apa? Begal ya. Nah, itu setelah jadi dia pesta. Rakyat dikumpulkan dia pesta. Nah, itu pesta dengan syarat nasi itu dia beli. Jadi orang lain yang masak, dia termasuk beli gitu. Lalu pas kebetulan makan pesta tuh ada lindu. Tahu nggak lindu? Gempa. Lindu itu gede. Ternyata daerah Bejen itu termasuk berkaitan gunung sini. Itu longsor. Itu yang pernah terjadi, saya tahu nggak itu. Bejen kan masuk dari ceritanya di gunung ini, namanya Gunung Kendeng. Ini Gunung Kendeng ini. Itu sampai Bejen sono, kalau sono sampai Gebangan. Itu deretan. Itulah kebetulan itu longsor di situ. Jadi itu apa? Bukan warung nasi, tapi dia pesen, itu bukan pesen, dia siap membuat nasi, tapi dengan syarat dia beli. Itu syarat beli. Nah itu kebetulan pas ada bergema-gema ada lindu. Itu. Nah mungkin itu dampaknya tidak boleh jualan nasi itu masuk ciri khas tersendiri juga itu. Makanya sini nggak ada warung nasi itu. Terima kasih telah menceritakan bagaimana tentang desa Kalilumpang. Oh ya, jadi itu semua yang kita dengar, kita tahu dari cerita orang dulu atau cerita orang tua. Jadi kalau misalnya saya hanya sebatas meneruskan cerita itu. Jadi dia juga nggak tahu persis, cuma hanya dengar cerita dari orang dulu gitu. Udah? Nah. Saya baru takut.